Baca lagi. Kawan-kawan baca dimanapun Anda berada. Siapkan posisi nyaman, fokuskan pendengaran, mari baca teks dan suara. Novel filsafat Gadis Jeruk. Bab 1, episode kedua. Sekarang aku berumur 15 tahun. Atau tepatnya 15 tahun 3 minggu. Namaku George Ruth. Aku tinggal di Home Levine, Jalan Tawon Kumbang, di Oslo, bersama ibuku, Jorgen dan Miriam. Jorgen adalah ayah tiriku, tapi aku memanggilnya Jorgen saja. Miriam adalah adik bayiku. Dia baru 18 bulan dan terlalu mudah untuk bisa bicara jelas. Tentu saja tidak ada foto atau video lama yang berisi Miriam dan ayahku. Jorgen adalah ayah Miriam. Aku anak ayah satu-satunya. Akan ada beberapa rahasia menarik tentang Jorgen di bagian akhir buku ini. Rahasia itu masih belum boleh kubukakan sekarang. Tapi kalau kamu terus membaca, kamu akan tahu. Setelah ayah meninggal, nenek dan kakek datang ke sini dan membantu ibu menyortir seluruh barangnya. Tapi mereka tidak tahu bahwa ada satu barang penting peninggalan ayah, yaitu sebuah cerita panjang yang telah ditulis ayah sebelum dia masuk rumah sakit. Pada saat itu, tak seorang pun tahu bahwa ayah pernah menulis sesuatu. Cerita Gadis Jeruk baru ditemukan pada hari Senin ini. Nenek masuk ke gudang, dan di sana dia temukan sebuah naskah tersimpan di balik pelipis kereta dorong merah milikku ketika kecil. Entah bagaimana naskah berada di sana. Itu sebuah misteri. Tentu itu bukan sekadar kebetulan, karena cerita yang ditulis ayah ketika aku berumur 3,5 tahun itu ada hubungannya dengan kereta dorong itu. Maksudku bukanlah bahwa naskah itu bercerita tentang kereta dorong. Bukan. Tapi ayah menulis seluruh cerita yang panjang itu untukku. Dia menulis cerita Gadis Jeruk ketika aku sudah cukup besar untuk memahaminya. Dia menulis surat untuk masa depan. Jika benar bahwa ayahlah yang menjejalkan seluruh naskahnya ke dalam pelipis kereta dorong tua itu, dia tentu sangat meyakini pernyataan bahwa pada akhirnya surat akan selalu sampai ke alamat tujuan. Terpikir olehku bahwa demi alasan keamanan, ada baiknya kita memeriksa seluruh barang tua sebelum memberikannya keluakan atau membuangnya begitu saja. Aku tak bisa membayangkan berapa banyak surat tua dan barang semacamnya bisa ditemukan di tumpukan sampah. Hal ini cukup sering memenuhi benakku dalam beberapa hari terakhir. Aku pikir mestinya ada cara yang jauh lebih sederhana untuk mengirim surat ke masa depan daripada menjejalkannya di balik pelipis kereta dorong. Sesekali kita ingin seorang membaca tulisan kita 4 jam, 14 hari, atau 40 tahun setelah kita menulisnya. Demikianlah halnya dengan cerita Gadis Jeruk ini. Cerita itu ditulis untuk George yang berusia 12 atau 14 tahun. Seorang bocah laki-laki yang belum pernah ditemui ayah dan yang barangkali takkan pernah ditemuinya selama hidupnya. Tapi sekarang sudah waktunya untuk mengawali ceritaku. Kurang dari 1 minggu yang lalu, sepulang dari les musik, kulihat kakek dan nenek sedang berkunjung. Ini adalah sebuah kejutan. Mereka tiba-tiba datang dengan mobil dari Tonsberg dan menginap hingga pagi berikutnya. Ibu dan Jorgen juga ada. Mereka berempat sedang duduk seperti menanti-nanti sesuatu ketika aku masuk ke dalam dan menendang lepas sepatuku. Sepatuku basah dan berlumpur,
tapi tak seorang pun memedulikan. Ada hal lain yang memenuhi pikiran mereka. Aku bisa merasakannya. Ibu bilang Miriam ada di kamar tidur. Dan tampaknya memang benar demikian. Karena nenek dan kakek ada di sana. Iya, mereka memang bukan nenek dan kakek Miriam. Miriam punya nenek dan kakek sendiri. Mereka juga orang-orang baik. Dan kadang-kadang mereka datang mengunjungi kami. Tapi orang bilang darah lebih kental daripada air. Aku pergi ke ruang tengah dan duduk di karpet. Sementara orang-orang yang lain kelihatan begitu hikmat sehingga kupikir telah terjadi sesuatu yang serius. Aku tidak ingat apakah aku melakukan kesalahan di sekolah dalam beberapa hari kemarin. Aku pulang ke rumah dari les piano pada waktu seperti biasanya. Dan sudah berbulan-bulan berlalu sejak aku terakhir kali mengambil koin 10 kroner dari lemari samping dapur. Jadi aku bertanya, apa yang terjadi? Mendengar itu, nenek langsung mulai menceritakan bagaimana mereka menemukan sepucuk surat yang ditulis ayah untukku persis sebelum dia meninggal. Aku merasakan perutku kejang. Aku bahkan tidak yakin jika aku bisa mengingat ayah. Sepucuk surat dari ayah benar-benar terdengar formal, nyaris seperti sebuah wasiat. Aku perhatikan di pangkuan nenek ada sebuah amplop besar, dan sekarang nenek menyerahkannya kepadaku. Amplop itu terekat dan di luarnya hanya tertulis untuk George. Itu bukan tulisan tangan nenek atau ibu atau Jorgen. Aku menyobek amplop itu untuk membukanya dan menarik keluar sebundel kertas tebal. Betapa terkejutnya aku ketika kubaca baris pertamanya. Apakah kamu sedang duduk dengan nyaman, George? Setidaknya kamu mesti duduk dengan punggung yang tegak, karena aku akan menyampaikan kepadamu sebuah cerita yang menyedihkan. Kepalaku pusing. Apa gerangan ini? Sebuah surat dari ayahku. Tapi apakah ini asli? Bersambung ke bab pertama, episode ketiga. Sekian dan terima kasih. Semoga bermanfaat.